فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi syarah kitab al-ilm min Sahih al-Bukhari. Sekarang kita memasuki halaman 48 mengenai motivasi dan dorongan agar senantiasa semangat dalam mencari ilmu. Kalau diitlaqkan lafaz al-ilm, maka yang diinginkan adalah al-ilmu syar'i, ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita baca hadis yang panjang tentang kisahnya Dimam ibn Sa'labah, seorang sahabat yang mulia yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang agama Islam. Dan tentunya sudah kami jelaskan, termasuk salah satu cara seseorang mendapatkan ilmu yaitu tahammul. Tahammul itu mengambil ilmu dengan cara kadang-kala bertanya kepada gurunya, kemudian gurunya mensyarah, menjelaskan atau menjawab pertanyaannya, sehingga dia dapat ilmu dari pertanyaan tadi. Kita lihat, wa auradal muallifu hadhihi riwayat fi qissati maji'i Dimam bin Sa'labah radhiyallahu anhu yas'alu 'anil Islam liyubayyina al-muallifu anna man dayya'a at-tahammul anna min siyagh at-tahammul al-qira'atu wal 'ardu 'ala al-muhaddits wa ma wala dzalik. Artinya di sini al-muallif al-Imam al-Bukhari menyendirikan atau mendatangkan riwayat-riwayat, yaitu kisah datangnya Dimam bin Sa'labah radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam untuk menjelaskan. Al-muallif akan menjelaskan bahwasanya termasuk bentuk tata cara tahammul mengambil ilmu adalah qiraah, membacakan hadis di hadapan syekhnya. Paham ya? Jadi syekh menjelaskan hadis yang dibaca oleh muridnya. Muridnya setoran atau baca hadis, kemudian dibenarkan oleh gurunya, dijelaskan oleh gurunya. Bisa dipahami? Nah, wal 'ard 'ala al-muhaddits, atau menyodorkan setoran. Al-'ardu 'ala al-muhaddits, menyodorkan setoran kepada muhaddis. Setoran bacaannya, setoran hadis yang dihafal. Wa ma wala dzalik, dan yang semisalnya itu. Fal qira'atu 'ala al-'alim fi kitabin ma min siyagh at-tahammul. Perhatikan situ. Maka membaca di hadapan seorang alim pada suatu kitab merupakan salah satu bentuk tahammul. Tahammul itu mengambil hadis, mengambil ilmu. Jadi dalam ilmu shalah ada namanya tahammul, ada yang namanya apa? Ada at-tahammul, itu adalah mengambil hadis atau mengambil ilmu. Ada menyampaikan hadis atau menyampaikan ilmu. Paham? Naam. Wal 'ardu 'alaih, al-qira'atu 'alaih, dan menyodorkan, menyetorkan kepadanya, kepada guru, atau qiraah atau membacakan di hadapan guru. Wa 'ardul kitab 'alaih, dan menyodorkan kitab kepada seorang guru. Mungkin dia barakallahu fik punya suatu artikel atau tulisan, atau mungkin punya hafalan, dia setorkan kepada gurunya.
Kadzalik seperti itu juga min siyaghi tahammul termasuk barakallahu fi afan. Itu semua tadi menyodorkan kepada gurunya, setoran kepada gurunya, membacakan kepada gurunya. Itu semuanya termasuk bentuk-bentuk tahammul. Kadzalika min siyaghi tahammul. Seperti itu juga termasuk bentuk-bentuk tahammul mengambil ilmu hadis, misal contohnya haddatsana wa akhbarana wa anba'ana. Paham ya? Akhbarana, haddatsana, anba'ana. Artinya hampir mirip. Oleh karena itu para ulama kadang-kala memaknakan tiga lafaz ini satu. Paham ya? Naam. Was-sama' dan sama' mendengar. Idza quri'a al-'alim wa anta tasma'. Apabila dibacakan di hadapan seorang guru, seorang ahli ilm, kemudian kamu mendengar, itu namanya sami'tu. Aku mendengar. Nah, ini termasuk bentuk pengambilan ilmu hadis yang paling tinggi. Sama ini paling tinggi karena mendengar langsung dari gurunya. Sami'tu asy-syekh fulan yaqul, sami'tu fulan bin alan yaqul, dengar langsung. Ini otomatis tingkatnya tinggi karena mendengar. Paham ya? Kalau seandainya dia tidak mendengar langsung lewat suatu media yang lain, mungkin kaset atau semisalnya, dia harus menambahkan sami'tu asy-syekh Shalih Al-Fauzan yaqul fi syaritihi. Aku mendengar Syekh Shalih Fauzan berkata pada kasetnya. Jadi dengarkan lewat kaset. Karena orang ini belum bertemu Syekh Shalih Fauzan langsung gitu loh. Tapi kalau sami'tu Syekh Shalih Fauzan yaqul, itu yang dipahami oleh orang-orang apa? Dia pernah berjumpa, bertemu dan mendengar langsung. Paham? Ini penting sekali ya, jangan sampai salah. Kalau dia belum pernah bertemu Syekh Shalih Fauzan, tapi dengarkan suaranya lewat media, mungkin lewat suara di audio atau kaset, harus ada tambahan. Sami'tu asy-syekh Shalih Fauzan yaqul fi syaritihi. Paham ya? Fi syaritihi. Dan dengarnya itu enggak langsung tapi di dalam kasetnya. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Nah, kita lihat sini barakallahu fikum. Kadzalika laka an tuhaddits anhu. Seperti itu juga kamu boleh menyampaikan hadis tentangnya karena mendengar langsung dari gurunya, sehingga ketika dia menyampaikan hadis, dia boleh mengatakan sami'tu asy-syekh yaqul. Paham ya? Ini termasuk bentuk pengambilan ilmu hadis yang paling tinggi. Sama' ini. Paham ya? Karena ada tiga alat. Tiga alat yang seseorang akan mendapatkan ilmu dengan tiga alat tersebut. Pertama adalah apa? Pendengaran. Kedua, mata hati atau akal untuk memahami. Ketiga, at-talaqi, ketemu langsung. Ketemu langsung, tatap muka. Paham ya? Itu tiga alat yang paling besar dan paling menghasilkan apa? Ilmu. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu ada peringatan, ada ilmu, peringatan. Bagi siapa? Bagi orang yang memiliki qalbun. Apa qalbun? Mata hati, akal, memahami. Aw alqa sam'a, atau dia mencurahkan pendengarannya, dengar apa yang disampaikan oleh syekh atau alim atau guru tadi. Wa huwa syahid, yang ketiga, dalam keadaan dia menyaksikan tatap muka langsung. Beda loh hasilnya antum belajar dengan mendengarkan audio, dengan tatap muka langsung itu beda hasilnya. Karena tatap muka langsung itu bertemu langsung, dengar langsung, menyaksikan langsung, dan kalau ada permasalahan dia tanyakan langsung. Adapun dengar audio itu kadang kan nggak tahu orangnya, ya kan? Kemudian perhatiannya pun kadang kurang, ya kan? Kemudian kalau seandainya ada iskal mau bertanya pun harus apa? Harus mencari dulu. Paham? Tapi kalau wa huwa syahid, menyaksikan langsung tatap muka, itu jauh lebih berbeda. Bisa dipahami ya? Naam. Kita lihat lagi. Wa ma yata'allaqu bidzalika min al-ijazah allati yujizuha al-'alim tullabahu min siyagh tahammul wal ada. Ini juga diperbolehkan ini. Dan apa-apa yang berkaitan dengan hal tersebut berupa apa? Ijazah. Ijazah itu adalah seorang guru mengizinkan, memperbolehkan santrinya meriwayatkan riwayat darinya, itu namanya ijazah. Bentuknya bisa ucapan, bisa tulisan. Paham ya? Antum bayangkan ketika sekolah umum, biasanya orang setelah selesai dapat ijazah. Maksudnya itu gurunya itu seolah-olah mengizinkan dia apa? Nah, mengajarkan ilmu-ilmu yang pernah dia dapatkan di gurunya, seakan-akan seperti itu. Pembolehan untuk dia belajar ke jenjang berikutnya. Paham? Misalkan ini kalau kita
gambarkan di sekolah umum ya, SD. Lulus terijazah. Diperbolehkan dia belajar untuk tingkatan berikutnya maksudnya itu. Itu maknanya secara bahasa seperti itu. Nah, ini juga sama. Sama dalam hal pembolehan. Dia belajar dengan seorang guru suatu kitab Sahih Bukhari misalnya sampai selesai. Dapat ijazah. Ajaztu laka ya fulan an tarwiya anni Sahih Bukhari. Aku ijazahkan, aku perbolehkan kepadamu wahai si fulan meriwayatkan dariku Sahih Bukhari. Paham ya? Nanti sebutkan riwayatnya haddatsana fulan, haddatsana alan sampai kepada Imam Bukhari. Sampai kepada Imam Bukhari. Itu namanya ijazah namanya. Paham? Nah, kita lihat yang mana seorang alim membolehkan kepada tulab santrinya min siyagh tahammul wal ada. Ini termasuk bentuk pengambilan ilmu hadis dan penyampaian ilmu hadis ijazah. Fa innaha tu'tabaru misl siyagh allati sabaqa dzikruha. Maka ijazah ini juga dianggap seperti apa? Bentuk-bentuk na'am barakallahu fi yang telah kita lewati penyebutannya. Bentuk-bentuk tata cara dalam mengambil ilmu hadis atau menyampaikan. Haddatsana wa anba'ana wa akhbarana. Mafhum? Kita lihat berikutnya. Wa fi hadhihi riwayat fi hadhil qissah. Pada riwayat-riwayat ini, pada kisah yang bagus ini, dalilun ala wujubir rihlah fi talabil ilmi al-wajib. Dalil yang menunjukkan wajibnya rihlah. Rihlah itu pergi jauh mencari ilmu. Paham ya? Nah, ilmu yang bagaimana? Wajibnya rihlah pergi jauh mencari ilmu yang wajib. Karena ilmu terbagi menjadi dua. Ilmu yang wajib kembali ke per individu, ada ilmu yang wajibnya kifai. Kalau sudah ada satu orang yang belajar, yang lainnya gugur kewajibannya. Paham? Yang diinginkan dengan rihlah di sini adalah apa? Rihlah mencari ilmu yang wajib bagi dirinya. Paham maksudnya? Tentang apa? Rukun Islam, rukun iman. Mafhum? Adapun ilmu yang sifatnya kifai, kifai itu fardu kifayah. Itu satu orang belajar, yang lainnya gugur kewajibannya. Mafhum? Dan antum kalau merujuk kembali kisah-kisah para ulama terdahulu, mereka rihlahnya itu enggak main-main loh ya. Dalam artinya itu bukan sebulan 2 bulan. Mereka rihlah duduk bermajelis mulazamah gurunya. Itu kalau antum buka sejarahnya, itu minimalnya ya, yang sering kita baca itu 20 tahun. Paham ya? Bisa dikatakan itu sering muncul itu. Fulan bin Alan mulazamah dengan Syekh Fulan 20 sanah, 20 tahun. Nah, zaman sekarang jarang sekali bertahan sampai 20 tahun, jarang sekali mulazamah. Nah, ini namanya ujian akhir zaman ya barakallahu fiik. Mungkin sebulan udah mau pulang, pengennya liburan terus ya kan, pengennya liburan panjang ya kan. Nah, duduk misalkan enggak lama sudah enggak kuat. Kalau zaman dahulu tuh masya Allah bertahan mereka. Padahal kendaraan untuk rihlah itu apa waktu itu? Enggak ada motor, seperti enggak ada. La motor wala pesawat wala mobil wala kereta api, adanya paling-paling ya kendaraan apa berkaki 4 itu. Paham? Kendaraan berkaki 4 itu yang udah paling bagus sudah itu, 5 kuda, keledai atau mungkin unta. Ya kalau enggak punya semacam sekali jalan kaki. Rihlah mereka. Dan ketika orang rihlah dalam mencari ilmu, itu dalam keadaan fi sabilillah. Sebagaimana riwayat yang sahih riwayat Tirmidzi dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Riwayat Tirmidzi, hadisnya siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Artinya man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk mencari ilmu, maka dia di dalam jalan Allah. Jadi sedang menempuh jalan Allah Ta'ala sampai dia kembali ke mana? Ke kampungnya, pulang ke halamannya. Lihat. Jadi di jalan Allah. Fisabilillah itu enggak selamanya perang gitu loh. Paham ya? Enggak selamanya perang melawan orang kufar. Sedangkan antum sekarang kalau kita perhatikan, kita-kita ini ketika belajar ilmu syar'i, perang enggak kiranya? Sedang perang enggak kita Innova sekarang ini? Sedang perang melawan kebodohan di jalan Allah Ta'ala sampai dia kembali pulang. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Lihat. Makanya enggak sia-sia antum-antum kita-kita ini ketika hadir di majelis ilmu, menempuh jarak yang kadang jauh, harus rihlah meninggalkan kampung halamannya, tapi ilmu ya, bukan dunia. Bukan dunia yang dia cari, bukan.
bukan harta, wala tahta, wala wanita, tapi yang dia cari ilmu, maka fisabilillah. Masya Allah. Jaminan yang lain apa? Yang hadis masyhur, ma'ruf, rawi Muslim, hadis Abi Hurairah, surga. Surga. Dipermudah masuk surga. Bayangkan, orang banyak berjuang, berkorban untuk mencari surga Allah Ta'ala, tapi gak mau berusaha. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabas. Seorang penyair mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabas. Kamu ingin berhasil, selamat, masuk surga, tapi enggak mau menempuh jalannya. Ibaratnya perahu itu tidak akan pernah berjalan di tempat yang kering. Enggak bisa gitu loh Mas, harus berjuang. Harus tinggalkan rumahnya, ngorbankan waktunya setengah jam, 1 jam, sesaat, duduk di majelis ilmu. Jaminannya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, lihat, ilmu yang dia cari, niscaya Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Masya Allah, luar biasa. Sempatkan waktunya, hatta walaupun setengah jam, walaupun kurang dari itu, bahkan kadang lebih dari itu, tidak masalah. Fi sabilillah. Nah, kita lihat lagi. Li'anna al-ilma minhu ma huwa fardhu 'ain wa minhu ma huwa fardhu kifayah. Karena ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang fardhu 'ain, kewajiban per individu, ada ilmu yang fardhu kifayah, kewajiban yang sifatnya bisa digantikan. Paham? Bedakan ya. Fardhu 'ain dengan fardhu kifayah bedanya apa? Kalau fardhu 'ain itu kewajiban per individu, enggak boleh digantikan orang lain. Paham? Seperti apa? Salat 5 waktu. Boleh enggak digantikan orang lain? Enggak boleh, harus dia yang kerjakan. Paham ya? Adapun fardhu kifayah kewajiban yang sifatnya boleh digantikan orang lain. Kalau ada satu orang mengerjakan, yang lainnya gugur kewajibannya. Idza qama bihi ahadun saqata 'anil baqin. Apabila sudah ada satu orang menegakkan, maka sisanya gugur kewajibannya. Seperti apa? Salat jenazah. Ada seorang muslim meninggal dunia, satu kampung enggak ada yang nyolatkan sama sekali, dosa semuanya. Tapi satu kampung yang nyolatkan hanya satu, ya. Satu orang muslim meninggal dunia, satu kampung yang nyolatkan hanya satu, yang lainnya gugur kewajibannya. Paham ya? Itu salat apa namanya? Fardu apa namanya? Fardu kifayah. Mafhum? Ilmu juga sama. Ada 2 macam tadi. Fardu ain, fardu kifayah. Kita lihat dikit lagi. Fa fardul ain, maka fardu ain yata'ayyanu talabuhu ala kulli mukallafin min dzakarin wa unsa sahih. Fardu ain itu adalah kewajiban yang bagaimana? Yata'ayyan talabahu. Ya, talabuhu, yang diharuskan mencarinya. Siapa yang diharuskan? Setiap orang yang mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah terbebani syariat, orang dewasa, baik lelaki maupun wanita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu adalah kewajiban atas setiap orang muslim, lelaki maupun wanita, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Kal ilm billahi tabaraka wa ta'ala bi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa ma yajibu lahu wa ma yamtani' alaih. Penting ini, seperti mengilmui tentang Allah Ta'ala. Mengilmui tentang siapa? Mengilmui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik zatnya, nama-namanya, dan sifat-sifatnya, dan apa-apa yang wajib untuk Allah Ta'ala dan apa yang dilarang untuk Allah Ta'ala. Ini wajib kita ketahui, karena kita sebagai seorang hamba harus mengenal Rabbnya, iya kan? Makanya Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab di awal-awal kitab Al-Ushul Tsalatsah, 3 landasan utama, 3 landasan pokok, beliau mengawalkan definisi ilmu apa kata beliau? Al-aula al-ilm wa huwa ma'rifatullah, ya kan? Kemudian wa ma'rifatun nabiyyih wa ma'rifatud dinil islami bil adillah. Pertama mengenal Allah. Mengenal Allah Ta'ala dengan apa? Dengan ilmu, enggak mungkin dengan kebodohan, dengan ilmu. Oleh karena itu, mengilmui tentang Allah Ta'ala, zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan apa yang wajib untuk Allah Ta'ala dan apa yang dilarang untuk kita nisbahkan kepada Allah Ta'ala, itu adalah fardhu ain, kewajiban per individu. Paham ya? Kalau kita ngaku hamba Allah, pastikan kenal siapa? Kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Nah, sebagaimana hadis yang sahih, Rasulullah SAW menjelaskan, hadis Ibn Abbas, siapa yang ingat itu? Hadis Ibn Abbas
Yang kenal Allah, Allah akan mengenalnya. Apa? Yang terus? Apa? Panjang hadisnya ya, itu udah benar hadisnya. Di situ ada lafaz ihfadillah. Maksudnya adalah menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia mengenal Allah taala. Niscaya Allah taala akan apa? Memberikan penjagaan kepadanya. Tapi ada lagi lafaz hadis yang lain Anda terlupakan. Itu nas sekali bahwasanya apa? Bahwasanya Allah taala itu akan mengenal hambanya di saat hamba mengenal Allah taala. Hadis qudsi. Ana inda dhanni 'abdi bi. Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Ya kan, ingat enggak? Nah, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Fa idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khair minhu. Artinya kata Allah taala, ana inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku, kata Allah taala, senantiasa berada pada prasangka hambaku terhadapku. Idza dzakarani, apabila hambaku mengingat diriku, dzakartuhu fi nafsi. Aku senantiasa mengingatnya pada diriku. Paham ya? Nah, wa idza dzakarani fi mala'in, kalau seandainya dia menyebut-nyebut namaku, mengingat di hadapan khalayak ramai, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Aku akan menyebutnya dan mengingatnya di hadapan apa? Di hadapan makhluk yang lebih baik daripada yang hamba tersebut mengingat diriku. Menunjukkan bahwasanya Allah taala senantiasa mengingat hambanya yang hamba itu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Wal ilmu bi usuliddin, dan juga perkara yang wajib mengilmui tentang dasar-dasar pokok agama. Seperti apa? Ka'arkanil iman, rukun-rukun iman. Wa arkanil Islam, dan rukun-rukun Islam. Wa ruknul ihsan, dan rukun ihsan. Karena rukun iman ada berapa rukun iman? Ada 6. Rukun Islam ada 5. Rukun ihsan 1 saja. Itu kita harus tahu. Wa masailul halal haram, dan permasalahan halal dan haram. Paham juga harus, karena yang halal jelas, yang haram juga apa? Jelas. Hadisnya siapa itu? Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat faqad istabara li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a bisyubhat waqa'a fil haram karra'yara haula al-hima yusiku an yarta'a fi. Artinya sesungguhnya yang halal itu apa? Jelas. Yang haram juga jelas, tapi antara halal dan haram ada perkara apa? Samar. Perkara yang samar yang enggak jelas antara halal dan haram. Solusinya bagaimana kalau menghadapi perkara yang samar? Terjun di dalamnya, mengoreksi, melihat, meneliti atau menjauhi? Menjauhi. Barang siapa yang menjauhkan diri dari perkara syubhat, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqad istabara li dinihi wa 'irdihi. Maka sungguh dia telah mensucikan dirinya dan kehormatannya serta agamanya. Ya kan? Nah, bukan malah menjerumuskan dalam perkara syubhat yang enggak jelas, malah dia masuk ke dalamnya. Hati-hati. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia, orang yang dijauhkan dari fitnah, bukan menjerumuskan diri ke dalam fitnah. Kita lihat sini. Hadhihi min furudil a'yan allati yata'ayyan 'ala kulli mukallafin an yatluba hadzal 'ilm bi ahkamiha ma lam yamna' min dzalika mani' masyaallah. Kata beliau, ini merupakan perkara-perkara yang wajib per individu, yang mengharuskan, yang mewajibkan atas setiap orang yang terbebani syariat untuk mencari ilmu tersebut beserta hukum-hukumnya, selama tidak ada penghalang. Lihat, selama tidak ada penghalang tetap mencari ilmu. Barakallahu fiik. Jadi jangan pernah orang mencari ilmu dibatasi. Kalau sudah dapat gelar LC berhenti, jangan. Kalau sudah dapat gelar MSc berhenti, jangan. Kalau sudah dapat titel berhenti, jangan. Mencari ilmu itu sampai kapan, Muhammad? Sampai ajal menjemput kita, sampai meninggal dunia. Dalilnya mana? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mencari ilmu ibadah atau bukan? Ibadah. Ibadahilah Rabbmu sampai datang kematian. Jadi kalau udah mati baru selesai. Tapi selama masih hidup dan mampu, terus. Jangan pernah terlepas daripada yang namanya ilmu. Mencari ilmu, mengajarkan ilmu, kemudian mengamalkan ilmu yang
dipelajari itu sangat penting sekali. Karena ilmu ibaratnya bagi kehidupan kita sehari-hari bagaikan apa kemarin? Cahaya. Yang mana kalau kita tanpa cahaya, ibaratnya seperti apa? Seperti orang yang berjalan di kegelapan malam yang gelap gulita, tidak ada cahaya. Ada beberapa kemungkinan imma dia akan terpeleset, jatuh ke jurang, atau dia akan nabrak sesuatu yang berbahaya, membahayakan dirinya, atau perkara-perkara yang buruk. Tapi dengan cahaya, dia akan bisa memilah dan memilih. Dia akan bisa selektif, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang haram, mana yang halal, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid. Mafhum? Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah apa? Cahaya. Wa nurullahi la yu'tahu lil 'asi. Sedangkan cahaya Allah Ta'ala tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.